Shalom, terima kasih untuk kalian semua yang sudah masuk dan sudah menonton video ini. Dalam video ini Pak akan menunjukkan proses atau penggunaan embedded system itu, atau teman-teman di sini langsung mempraktekkan pembuatan embedded system secara langsung, ya. Di sini karena kita tidak dapat bertemu secara langsung, jadi kita bisa praktek memegang alatnya secara langsung. Jadi Pak mencari solusi yang Pak dapatkan yaitu Pak mencari di internet dan dapat ternyata ada satu buah website yang dapat membantu kita dalam melakukan simulasi perancangan atau perakitan sebuah embedded system, ya. Di sini teman-teman silakan masuk dalam browser teman-teman. Ya, pertama pasti harus terkoneksi dengan internet, ya. Teman-teman buka website teman-teman dan car.com dan menggunakan website tersebut ke dashboard tersebut atau perakitan secara online. Di sini dia punya komponen-komponen dan lain-lain di situ sudah tersedia di dalamnya, ya. Ketika teman-teman sudah masuk di halaman website tersebut, teman-teman nanti di sini ada menu sign in. Teman-teman setelah sign in akan masuk di dashboard milik Tinkercad ini, ya. Setelah masuk dalam dashboard, teman-teman klik circuit, ya. Teman-teman klik circuit. Setelah itu teman-teman pilih yang create new circuit. Create new circuit, nanti dia akan beralih ke untuk kita membuat sebuah simulasi Arduino Uno atau simulasi embedded system itu. Nah, jadi di sini memberikan atau memasukkan bahasa pemrograman ada pada Arduino Uno itu. Dan ini Pak sambil rekam menggunakan Zoom, kita akan menggunakan supaya bisa jadi. Minggu lalu ada resistor, kemudian ada kapasitor, ada Arduino, kemudian ada yang kemarin lupa sebutkan ada dioda, lalu ada sensor-sensor. Ya, sensor-sensor di sini ada banyak. Ada ultrasonik, Pak sebutkan itu atau penjelasan tentang sensor LDR yang ada pada lampu taman, ya. Ini motor servo, ya. Nah, di sini kita ingin merancang membuat sebuah contoh. Kita akan merancang sebuah lampu jalan, ya, atau lampu lalu lintas di sini menggunakan sistem Arduino ini. Di sini yang pertama kita masukkan yaitu Arduino. Teman-teman ketik di set itu, teman-teman klik Arduino, ya. Pilih Arduino. Ini kita pakai Arduino Uno R3. Klik dan tarik ke dalam papan simulasi. Nah, di sini sudah ada sebuah Arduino Uno dan kita akan membuat sebuah simulasi lampu lalu lintas, ya, di mana kita akan mengatur berapa lama dari lampu itu menyala, ya. Kemudian yang berikut yang kita siapkan lagi itu adalah resistor, ya. Klik dalam papan simulasi. Untuk memutar, ya, kita klik mau buat dia miring. Jadi Pak putar mengklik simbol atau komponen resistor itu lalu putar, ya. Putar itu menggunakan klik gambarnya lalu R, tekan R, ya. Kita buat 3 resistor, Ctrl C, ya, untuk copy resistor ini. Ctrl C lalu Ctrl V, ya. Ctrl C dan Ctrl V, teman-teman ingat itu. Lalu Ctrl V lagi untuk menambah, karena di sini kita akan mencari LED. Kita masukkan LED di dalam rangkaian kita. Oke, sudah masuk LED-nya, kita putar, tekan klik dan R, ya. Kita susun dia, Ctrl C, kita copy LED ini, kemudian kita paste, Ctrl V. Ya, kita susun dengan rapi, Ctrl V, kita susun lagi supaya rapi. Nah, sudah. Setelah itu kita akan melakukan proses penyambungan kabel, mulai dari LED, kemudian LED ke resistor, sampai ke masuk pada pin-pin yang ada di Arduino. Ya, jadi saya sebutkan dulu pin-pin yang ada di Arduino itu. Di sini teman-teman bisa lihat, ya, dalam Arduino ini ada pin RX. Ini teman-teman nanti masukkan inputnya di bagian pin ini, ya. Kemudian di sini juga ada pin untuk inputannya, ya, tergantung keperluan.
Di sini ini ada pin itu ada untuk masukkan sumber 5 volt, ada juga dia punya ground. Ground ini bernilai 0. Ya, ada volt input, kemudian ada dia punya pin-pin lagi, pin A1, A0, A1 dan seterusnya. Ya, nanti pin-pin ini yang akan teman-teman masukkan bahasa program supaya dia bisa terbaca di dalam microcontroller ini. Ya, oke, kita masuk dalam perakitan ya atau penyambungan kabel. Di sini kita sambung dulu anodanya, anoda dengan resistor. Ingat, anoda nilainya kita klik, kita ubah nilainya ke 220. Di sini kita ganti simbolnya ke ohm. Ya, kita ganti nilainya ke ohm, di 220 ohm. Di sini resistornya tetap. Lalu kita ubah untuk warna lampunya. Di atas merah, kemudian di bawah ini kita masukkan kuning. Kita masukkan kuning, lalu ubah namanya yellow. Ya, lalu yang ketiga, kita ganti dengan warna hijau. Ini kita ganti namanya menjadi green. Lalu yang di atas juga kita ganti namanya dengan red. Ya, penamaan ini penting teman-teman. Nah, penamaan ini nanti akan teman-teman masukkan di dalam bahasa pemrograman. Lalu yang berikut, langkah yang berikut itu teman-teman silakan tempatkan kursor pada kaki anode ini pada LED. Ya, ada anode, ada katode. Ada anoda, ada katoda. Ya, kita klik anodanya, kita sambungkan dengan resistor. Ya, kita klik, tarik, lalu sampai di resistor. Kalau sudah pin seperti ini, kita klik. Ya, lalu sama dengan di atas, kita klik, tarik, dan klik. Kita klik, tarik, lalu kita klik. Ya, ini untuk penyambungan anodanya sudah selesai. Lalu yang berikut kita akan menyambungkan katodanya. Katoda ini kita sambung dari katoda lampu yang warna kuning, kita sambungkan ke lampu berwarna hijau. Ya, katoda dengan katoda, anoda dengan anoda. Lalu katoda yang warna merah kita sambungkan juga dengan katoda yang berwarna kuning ini. Oke. Setelah itu kita ubah warna dari kabel katode ini menjadi warna hitam. Ya, karena katoda itu adalah bersifat negatif atau bersifat nol. Ya. Lalu dari katoda yang warna merah ini kita klik, ya, kita klik katodanya, lalu kita tarik dan kita masukkan ke pin ground. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik, kita masukkan ke pin ground. Ya, lalu yang berikut lampu yang berwarna merah ini kita masukkan ke pin 1, pin 0. Pin 0 ini kita tarik, lalu kita sambung dengan resistor yang dari warna merah ini. Lalu resistor yang kedua, kita klik, kita tarik, kita masukkan ke dalam pin 1. Lalu yang resistor terakhir, kita klik, kita tarik, kita masukkan ke pin 2. Ya, ini untuk katoda penyambungan pertama sudah selesai. Kita ubah warnanya sama dengan warna yang masuk ke anoda itu. Ya, kita ubah berwarna menjadi berwarna hijau. Ya, ini penyambungannya sudah selesai dan kita akan lanjutkan ke bagian pengkodean. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada untuk membalik, ada untuk menghapus, ada kembali, ada maju dan lain-lain sebagainya. Di sini ada menu-menu teman-teman bisa lihat juga. Menu-menu sederhana, simpel dan dapat dipahami oleh anak-anak murid. Ya, kemudian untuk masuk pada bahasa pemrograman ini. Ya, klik, nanti akan masuk ke pengkodean. Setelah itu, teman-teman pilih yang teks, ya, blok ini, teman-teman pilih yang teks. Lalu continue. Nah, di sini dia sudah masuk bahasa pemrograman. Ya, kalau teman-teman klik, maka dia akan langsung berjalan. Ya, dia sedang memproses bahasa program ini, dia akan masukkan ke dalam microcontroller ini. Ya, dari bahasa program ini akan ditanam ke dalam microcontroller ini untuk dapat menghidupkan lampu ini. Ya, untuk dapat menghidupkan lampu-lampu yang ada di atas ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lampu merah yang menyala karena kita di sini belum mengatur apakah cuma lampu merah atau lampu kuning, lampu hijau ini dia mati. Apakah cuma lampu merah yang menyala? Teman-teman bisa lihat kalau Arduino-nya lampu on dan lampu L ini akan menyala. Lampu on dan lampu LED ini akan menyala. Kalau matikan, otomatis dia akan mati juga. Ya, di sini kita langsung masuk pada
proses pembuatan bahasa pemrograman. Ya, di sini Pak hapus dulu yang di atas. Yang pertama itu ini realisasi Binlab. Oke. Lalu kita enter, kita masukkan INT-nya dulu. Ya, atau intervalnya. Kita ketik INT, ya teman-teman masih ingat kan bahasa pemrogramannya. Kemudian let, seperti yang teman-teman masukkan namanya, red. Ya, let red. Tadi kan red-nya kita masukkan tulisannya itu red to R besar. Ya, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Kita masukkan let red, kemudian kita sama dengan 0. Ya, karena dia masuk di pin 0. Kemudian, teman-teman kunci dengan titik koma. Ya, selalu ingat itu, setelah tulis kunci dengan titik koma. Lalu yang berikut ada interval let yellow. Ya, yellow. Teman-teman sama dengan dia di pin, teman-teman lihat dia berada, yang yellow ini, yang kuning ini, dia berada pada pin 1. Ya, kita masukkan pin 1. Koma, lalu enter, INT, interval, let green. Sama dengan 2. Kunci dia, lalu kita masuk ke poin selanjutnya. Ya, kita masuk ke langkah selanjutnya atau bahasa pemrograman selanjutnya. Di sini kita membuat setup untuk input LED. Kita masuk ke setup untuk input LED. Ya, kita masuk pada void setup ini. Ya, kita masuk pada void setup yang 13 ini, ya, yang 13 ini kita masukkan atau kita ganti dengan let red ini. Ya. Kita copy lalu kita pastikan ke dalam sini, ya. Kita lakukan itu sama halnya dengan yang di bawah. Ya, kita copy lalu kita masukkan pin, copy dari atas lagi, kita masukkan di bawah. Ya, kemudian yang ini juga sama halnya pin mode ini, lalu kita let green, kita masukkan ke bawahnya. Ya, kita rapikan dulu. Yaitu untuk void setup-nya. Kita namakan di sini setup pin LED. Ingat kalau penamaan itu kita harus muat dengan garis 2 kali, ya, supaya dia tidak terbaca sebagai bahasa pemrograman. Dan juga ingat selalu tutup kurung kurawal. Ya, kita masuk yang berikut lagi di void loop-nya. Ya, kita masuk pada void loop-nya. Di sini kita akan mengganti nama yang 13 ini atau angka 13 ini dengan let red. Ya, sama dengan di atas, ya. Angka 13 ini kita ganti dengan let red. Untuk di bawah kita ganti dengan let red juga. Ya, jadi let red menyalanya itu 1 detik. Di sini kan milisecond, 1 milisecond. Waktu di sini waktu tunggu dalam milisecond. Ya, di sini garis-garis, aduh, ini garis 2 kali, let on.
Lalu yang di bawah ini kita hapus saja delay untuk matinya itu. Kita garing-garing let off. Ya, kita rapikan dulu. Ya, depannya lalu tutup kurung sama titik koma. Ya. Lalu yang berikut kita mau membuat lampu menyala warna kuning. Ya, kita copy bahasa pemrogramannya. Kita di pengkodean itu kita copy. Ya, kita copy, lalu kita pastikan di bawah. Ya, lalu kita ganti LED red ini menjadi LED yellow. Ya, kemudian kita copy lagi untuk yang warna hijaunya. Ya, di sini waktu untuk lampu menyala itu 1000 milisecond, atau dalam detik berarti 1 detik, ya kalau tidak salah. Ya, sudah sampai seperti ini, berarti program yang kita buat itu sudah selesai. Ya, kita akan uji coba dengan start simulasi. Ya, kita akan coba lewat start simulasi. Apakah yang kita buat ini sudah benar atau itu kalau dia sudah benar, dia akan menampilkan atau akan menampilkan kesalahan-kesalahannya di mana. Ya, kalau dia sudah benar, maka akan secara otomatis ini lampunya ada menyala ya. Lampunya teman-teman bisa lihat di sini dia ada menyala, warna kuningnya sedang menyala. Tapi waktu untuk delaynya itu 1 detik ya, lampu hijaunya menyala, dan lampu merahnya menyala ya. Coba kita ganti dengan 0,1 coba kita masukkan 1000. Kita stop dulu. Coba dengan 100 milisecond. Ya, teman-teman bisa lihat lampunya menyala secara otomatis. Ya, dengan delay waktu atau waktu pergantiannya itu adalah 100 milisecond. Satu contoh, kita menggunakan potensio. Ya, potensio ini adalah sebuah variabel resistor atau variabel tegangan yang nilai tegangan itu dapat diatur semau kita. Ya, sesuka hati kita mau atur tegangannya berapa. Teman-teman bisa lihat kalau waktu delaynya 100, mengubah nilai tegangan ini secara manual, tetapi kita akan gunakan mengubah nilai tegangan ini melalui atau menggunakan satu komponen yang bernama potensio. Ya, kita tutup kodenya dulu, kita cari potensio. Ya, potensiometer. Oke, bentuknya seperti ini. Teman-teman klik dan teman-teman tarik ke dalam. Kita rotate sama dia, kita taruh di posisinya seperti ini. Lalu ini kita ganti nilainya misalnya 10 kilovolt. Ya, di dalam kilovolt, 10 kilovolt. Ya, setelah itu kita akan menyambungkan potensiometer ini. Ya, potensiometer ini kita akan sambungkan dengan Arduino. Ya, jadi kaki tengah ini teman-teman tarik dan masukkan ke input A0. Ya, teman-teman tarik dan masukkan inputnya ke A0, A0, lalu teman-teman ubah warnanya, misalnya di sini, biar dia warna hijau saja. Lalu yang berikut, terminal yang kedua ini, atau yang pertama ini, terminal pertama ini, dia adalah bernilai positif. Ya, jadi teman-teman tarik dan masukkan ke pin 5 volt. Ya, lalu yang terakhir, teman-teman klik terminal 2 ini, teman-teman klik tarik dan masukkan ke dalam ground. Nah, kita rapikan supaya lebih rapi, terlihatnya lebih rapi. Ya, sudah. Kemudian kita akan mengubah dari kabel atau warna dari kabel tersebut. Ya, kalau ground itu biasanya nilainya 0, berarti kita pakai warna hitam.
Lalu yang 5 volt ini dia biasanya berwarna merah. Ya, untuk yang hijau ini, untuk pin yang A0 itu kita biarkan saja. Ya, di sini sudah teman-teman tambahkan potensio untuk mengatur tegangan yang akan masuk ke LED ini, ya, yang akan masuk ke LED ini. Dia akan diatur secara otomatis menggunakan potensiometer ini. Ya, kita masuk ke coding lagi, ya. Di sini yang kita tambahkan di bagian intervalnya, ya. Yang kita tambahkan di bagian intervalnya, teman-teman enter, lalu teman-teman beri nama garis 2 kali, jaring 2 kali, inisialisasi potensiometer, ya, atau membuat program untuk menghidupkan atau menjalankan potensiometer ini, ya. Interval variabel potensio, variabel pot di sini, singkat dengan variabel pot di sini, ya. Kemudian sama dengan 0. Lalu interval pot input variabel, input analog, sama dengan A0, ya, sesuai dengan pin yang teman-teman masukkan, ya. Pin hijau atau wiper ini teman-teman masukkan kabel hijau ini ke pin A0 pada Arduino, ya. Itu untuk inisialisasi potensiometer, ya, di bagian intervalnya. Kemudian yang berikut teman-teman pergi ke bagian void loop ini, ya. Teman-teman pergi ke void loop, lalu teman-teman masukkan bahasa pemrograman variabel atau varpot, ya, sama dengan di atas, varpot sama dengan analog huruf besar read, ya. Lalu dalam kurung out in analog, tutup kurung, titik 2. Ya, di sininya ini kita beri tanda untuk membaca nilai analog, ya. Kemudian langkah yang berikut, teman-teman silakan klik varpot ini, ya, klik varpot ini, dan teman-teman masukkan nanti ke dalam atau mengganti nilai delay ini, ya, mengganti nilai delay ini. Jadi teman-teman copy varpotnya, lalu teman-teman pastikan menggantikan nilai delay ini, ya. Di nilai delay ini akan secara otomatis berubah menurut potensio analog yang tadi, ya. Setelah selesai, kita coba untuk kita menjalankan apakah betul nilainya berubah atau tidak, tanpa kita mengubah nilai tadi yang 1000 kita turunkan menjadi 100 untuk menetapkan dia punya kecepatan waktu delay, ya. Kita langsung saja ke start simulasi. Oh, di sini ada satu kesalahannya. Varpot tanda 2. Oke, ini kesalahan. Kita cek dulu baik-baik. Input analog, input analog. Oke. Oke. Coba kita lakukan start. Nah, kita start. Kita lihat jadi atau tidak di USB ini langsung terpasang ke Arduino dan dia langsung menyala.
ya otomatis langsung dinyalakan. Dan teman-teman bisa lihat di sini lampunya ini dia menyala, tidak terlihat tensiometernya itu besar, dia punya tahanannya. Kita coba untuk menurunkan nilai tegangannya, akan terjadi. Dia lebih cepat dengan yang pertama tadi. Coba kita kasih penuh. Dan kita juga bisa melihat tampilan dari atau nilai dari variabel potensio itu yang tadi kita masukkan lewat sini. Kita bisa debak dan kita bisa lihat, oh nilainya itu 0. Ya, nilai tegangan itu 0 yang masuk ke lampu. Coba kita kasih besar. Kita debak dia. Kita akan lihat nilai pada variabel atau nilai pada lampu yang diterima oleh variabel itu. 737. Ya, jadi mengatur nilai tegangan atau nilai delay yang tadi, nilai delay-nya itu kita sudah bisa atur menggunakan potensio ini secara otomatis. Ya, oke. Kita lakukan codingnya. Oke, itu adalah beberapa atau itu adalah proses kita membuat sebuah lampu yang bisa menyala secara bergantian secara otomatis. Nah, lampu yang menyala secara bergantian secara otomatis di sistem embedded ini dengan menggunakan Arduino Uno, yang dimana kita masukkan coding-codingnya, coding-coding controller ini sebagai otak. Jadi dan bahasa-bahasa program ini semua akan nanti dimasukkan ke Arduino Uno ini. Ya, sekian dari Pak. Teman-teman nanti bisa uji coba, teman-teman bisa buat sendiri melalui website itu Tinkercad, ya. Teman-teman bisa cari mau buat rangkaian apa, mau buat Arduino apa, ya. Teman-teman bisa cari. Misalnya teman-teman ingin membuat sebuah sistem sensor, menyalakan lampu gambar-gambarnya, pinnya masukkan berapa, kemudian nanti teman-teman silakan untuk memasukkan dan cari coding-codingnya. Ada banyak di internet, ya, dicarikan coding-coding itu yang ada teman-teman buat. Kalau ada terdapat kesalahan atau mungkin teman-teman mengalami kendala, bisa untuk menghubungi Pak. Ya, sekian dari Pak. Terima kasih. Shalom.